Oke, Mbak Yani gimana Mbak Yani? Kita lanjut aja ya, langsung aja Nida. Baik, berarti saat ini kita masuk ke sesi selanjutnya. Ada pandangan dari sisi neuroscience, dari pakar neuroscience kita nih. Ada Om Bis. Silahkan Om Bis. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya kalau depan pakar jangan dibilang pakar. Dan memang bukan pakar, kita hanya coba mengeksplor. Saya senang kalau di sosial media tuh Pak Kavi saya bilang sebagai influencer, saya followers. Jadi saya sering copy gambarnya atau video, melihat timelinenya Pak Kavi itu nggak bosenin loh. Maksudnya saya dapat suatu kebaruan, dapat novelty gitu loh. Mungkin kadang-kadang Pak Kavi lebih awal ya, saya nggak tahu rumusnya gimana. Mungkin beliau bergaulnya sama orang-orang canggih kali ya. Jadi misalnya yang tadi video di awal tuh Pak Kavi yang pakai Wimbo, pakai apa itu udah aplikasi, salah satu aplikasi contoh menggunakan hasil dari AI sebenarnya. Jadi kita dengan dengan dapat satu picture, image, kita bisa gerak-gerakin jadi satu lagu. Nah itu beliau duluan tuh, terus saya cari, searching dapat gitu. Jadi banyak menginspirasi gitu. Sebenarnya neuroscience itu hanya melengkapi gitu. Saya nggak mau terlalu teoritis. Pak Kavi itu kan memang justru marketing itu bisa dibahas dari mana aja gitu. Saya setuju. Justru nggak bisa diformulasikan. Makanya begitu diformulasikan kaku malah jadi nggak keluar kreatif. Jadi setuju, keren dulu, misalnya keren dulu gitu kan. Ya mudah-mudahan Pak Kavi nggak bosan ya. Cuman saya hanya ini aja, kalau Pak Kavi dan teman-teman di sini ya tadi dari milenial juga bagus, dari Tessa sama dari satu lagi. Artinya di sini kan kita karakternya Kumba itu tidak benar salah, bukan tidak harus merujuk satu kesimpulan, tapi mungkin bisa inspirasi. Saya ada 4 slide nanti dari sini mungkin terserah ya mau dibawa kemana gitu. Ini sebenarnya slide saya yang lama gitu loh, tahun 2016. Tadi saya cari-cari, dapat, ini mungkin cocok kali ya. Mudah-mudahan nanti Pak Kavi bisa tanggapin. Saya share screen ya, izin ya. Jadi ternyata di marketing tradisional, ini menurut tinjauan di neuroscience gitu, nanti boleh aja. Kegagalan pemasaran tradisional, jadi saya setuju tuh. Banyak nggak, makanya ditanya segmen, Pak Kavi ketawain. Nggak mesti urut-urutan ada segmen, targeting, positioning. Nggak mesti harus kompetitor analisis, terus consumer analisis baru company. Nggak harus juga 4P, ada 7P segala macam. Jadi ternyata ini kalau redefine lagi, kan dulu kita kan mbahnya Kotler ya, semua pada buku Kotler. Ini kan needs and wants nih, yang dibutuhkan, diinginkan. Nah, kegagalan terbesar ternyata marketer itu lebih banyak nggak tahu needs and wants-nya. Saya tahu kok kata siapa. Dia tahunya kan akhirnya ngecek aja, empiris aja. Ya kan? Nah, biasanya orang ditanya itu, mau pakai questionnaire mau apa, sering apa yang diomong sama yang dilakukan berbeda. Jadi memang lebih tepat feel. Marketing itu makin dipikir secara rasional makin nggak bisa. Kita presentasi jualan produk makin pakai data makin nggak bisa, tanya Pak Kavi. Yang paling penting kan tadi dia gatok nggak, kena nggak, cocok nggak gitu. Kalau nggak bakal dibeli. Ini jadi kelemahan tradisional. Jadi sebenarnya tidak tahu, walaupun menggunakan metode pemasaran, riset pemasaran segala macam mendekati, tapi nggak mutlak. Terus yang kedua, ini kan cuma 4 slide aja biar cepet ya. Nah, ini pun mata AIDA ini sekarang jadi berantakan. Kita cocok logis sebenarnya, attention, interest, karena di dalam otak prosesnya nggak begitu. Prosesnya kan neuroscience melengkapi psikologi. Jadi dari hal-hal yang sudah disampaikan di psikologi itu belum tentu semua salah. Hanya memang psikologi itu masih empiris. Kalau neuroscience itu sudah dengan pengukuran-pengukuran yang lebih kita bilang physical evidence.
lebih terukur. Nah, contohnya yang lalu bahwa keputusan manusia itu 80-90% memang di bawah sadar, nggak sadar gitu loh. Nah, kita nggak bisa memformulasikan. Jadi input yang pertama ini kapan-kapan kita bahas ya secara nggak sadar, tapi keputusan. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya rethinking lagi. Nah, disederhanakan sama Paul McLean. Yang penting 3 sub ini aja. Nah, marketing itu justru lebih banyak main di dalam sini, di limbik, di batang otak sama limbik. Coba deh, jualan deh. Makin kita jelasin detail, makin gak dibeli. Tapi kalau rasa feel, dia suka, jadi makanya keluar tuh jargon-jargonnya dari Pak Kavi, keren, beken, tadi apalagi cocok, suka. Itu kan ekspresi-ekspresi yang emosional, yang needs-nya dari bottom up gitu loh. Jadi kalau yang tadi kan dibilang di sini sebelumnya ya, saya balik sedikit. Rational model for rational marketing for rational consumer. Padahal banyak kan yang paling banyak nggak rasional. Ini yang terakhir nih, slide terakhir. Jadi kita kembalikan nature-nya otak. Dia suka yang simple, dia suka sesuatu yang baru. Makanya makanan tuh nggak jamin mau kita udah canggih seperti apa. Karena ada satu nature-nya otak itu jahil, suka sesuatu yang baru. Karena kalau dia gini, otak itu suka sesuatu yang dikenal, tapi kalau terlalu dikenal dia boring, dia stres juga, dia cari yang baru. Tapi kalau terlalu baru banget juga, makanya banyak tadi misalnya buka restoran yang satu terlalu baru juga belum tentu sukses. Tapi umumnya orang suka nyari yang baru gitu loh. Ada novelty. Terus dia suka yang bisa diprediksikan gitu kan. Nah, model-model gini yang bakal nanti ke depannya banyak dieksplor gitu loh. Sebenarnya mungkin ada yang lebih banyak dipraktekkan tapi tidak dijelaskan secara teori gitu, tapi nanti ke depannya banyak. Jadi neuromarketing research itu membantu. Terus ada pendekatan neuromarketing dan sudah dipakai sama negara Amerika, Eropa udah duluan. Jadi dulu saya yakin sampai hari ini yang namanya, ya mohon maaf ya, kita akhirnya sebut brand, tapi ini yang contoh pembelajaran Starbucks, Jeko itu duluan maju di sini karena dia ngerti konsepnya. Kalau ngomongin kualitas kopinya, lebih bagusan kita, tapi kan kita mulai belajar ya sekarang. Akhirnya kita ngerti, servisnya juga dibenahi, yang tadi kata Pak Kavi, wifi-nya, tempatnya, nyamannya, AC-nya, segala macam gitu. Nah, yang sekarang sadis itu produk elemen diturunkan tidak berdasarkan hanya dari brand elemen. Jadi bukan hanya bukan hanya warnanya, logonya yang dijaga, bukan hanya kalau dulu kan pakai teori proportional value segala macam, tapi sampai dia cari elemen di mana orang akan datang lagi, dia cari elemen di mana orang akan beli lagi. Misalnya dari frekuensi warna, dari pendengaran, bahkan mainin audio yang subliminal gitu, yang kita bilang yang di bawah 20 Hz gitu ya. Kan nggak kedengeran, tapi itu bisa gerakin limbik loh. Limbik otak kita yang jadi kepengen lagi. Nah, itu yang dieksplor sekarang. Kalau dulu kan kita misalnya buka 10 cabang, saya dulu ingat bantuin Prambors Delta Female. Kayak Prambors misalnya didominasi warna kuning hitam, Delta biru gitu, female lebih hijau gitu kan. Begitu kita turunin ke studio segala macam, hanya satu sih memang biasanya kalau orang engineering studio itu ada hitungan sendiri karena bagaimana suara nggak bisa masuk ke dalam dan suara dalam nggak bisa keluar. Tapi ternyata marketer yang modern udah nggak cuma itu, bukan hanya logonya, bukan warnanya, elemennya, tapi buat apa gitu dijagain kalau sellingnya nggak signifikan naik. Jadi yang dicari bagaimana yang benar-benar menggerakkan otaknya manusia itu. Ini sadis sekarang marketing di sana. Jadi tapi enaknya bebas. Sama kayak dulu saya ingat banget kita merekrut teman-teman untuk jadi client service karena kita membesarkan di full service agency dari yang lebih kecil akhirnya kita bikin 4 grup client service. Kita punya 4 account director. Justru pada saat kami juga tahu lah, kalau kita merekrut tenaga marketer itu justru nggak ada rumusnya. Nggak harus begini.
kita terima segala macam jenis client service apa jenis tenaga pemasar gitu ya. Karena kliennya beda-beda juga gitu loh. Saya setuju tuh tadi, keren banget tuh Pak Kavi kan bilang sebenarnya ya beken itu kan ya harus beken buat si A juga bisa buat si B, tapi mungkin buat yang lainnya bekennya terlalu beken karena nggak sesuai dengan nggak realistis karena nggak sesuai dengan dompetnya, mungkin kayak gitu kali. Itu aja sih, nggak banyak-banyak, kapan-kapan kita bahas lebih detail. Saya terima kasih ke Pak Kavi. Beliau tuh di marketing menjadi dewa, masih mau diundang ke sini, masih mau, keren banget. Terus juga buat Tessa sama siapa tadi? Satu lagi buat Francis. Francis. Ya, Francis. Ya. Namanya ini sih susah, udah nama-nama luar ya. Keren-keren. Itu aja Yan. Saya kembalikan biar Pak Kavi bisa kasih closing statement nama yang lainnya. Silakan.